Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala. Program Tafaqquh Fiddin, program ilmu dasar hukum. Di ahad pertama mengkaji ilmu ushul fikih dasar yang kita pelajari dari matan Al-Waraqat fi Ushul Fikih karya Imamul Haramain Abul Ma'ali Al-Juwaini. Sebelumnya kita sudah membahas hukum-hukum syariat. Masih ingat pembagiannya? Hukum syar'i itu? Hukum syar'i itu kan ada yang hukum taklifi, ada yang wadi. Hukum taklifi ada 5, yaitu wajib, sunnah atau mandub, haram, makruh, mubah. Itu namanya hukum taklifi. Apa makna wajib? Makna wajib apa? Menuntut untuk mengerjakan dengan tuntutan yang mesti, di mana akan diberi pahala orang yang mengerjakannya, ya, dan akan disiksa orang yang meninggalkannya, ya, kalau tanpa ada uzur, ya, gitu. Atau dengan bahasa lain, berhak mendapat hukuman, siksaan orang yang meninggalkan kewajiban. Sebenarnya berhak, tapi karena dia itu ada uzur, misalnya meninggalkan kewajiban ada karena uzur, karena halangan, nah itu kan tidak, ya, tidak disiksa. Allah memaafkan ke orang memang ada uzur. Hanya ada apa, penggantinya kan, gitu ya. Kalau misalnya lupa atau tidur misalnya sampai kelewat waktu sholat, maka ada kodok menggantinya. Kalau sunnah apa? Menuntut untuk melaksanakan dengan tuntutan yang tidak mesti, di mana akan diberi pahala orang yang melakukannya dan tidak disiksa orang yang meninggalkannya. Kalau haram apa? Menuntut untuk meninggalkannya dengan tuntutan yang mesti. Talabut tarki, ya, atau matuliba, ya, tarkuhu minal mukallaf talaban jaziman, yang dituntut dari mukallaf meninggalkannya dengan tuntutan yang mesti, itu haram. Bihaitsu, di mana yusabu ala tarkihi, ya, wa yu'aqabu ala fi'lihi, ya, disiksa orang yang mengerjakannya, atau diberi pahala orang yang meninggalkan yang haram itu, dan disiksa orang yang mengerjakannya, itu yang haram. Kalau makruh, talabu tarki, ya, atau matuliba tarkuhu minal mukallaf talaban ghairu jazimin,
dituntut dari mukallaf untuk meninggalkan dengan tuntutan yang tidak mesti, itu makruh. Bihaitsu ya yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Ya, di mana akan diberi pahala orang yang meninggalkannya, yang meninggalkan yang makruh itu, dan tidak disiksa orang yang melakukannya. Jadi tidak ada siksa, tidak ada dosa orang melakukan yang makruh. Cuman lebih utama kalau ditinggalkan dia dapat pahala. Kalau ditinggalkan. Sedangkan mubah ya, secara makna hakikinya mubah itu khuyyiral ya mukallafu bainal fi'li wa tarki. Yang diberikan pilihan pada seorang mukallaf itu antara mengerjakan dan meninggalkan. Jadi silakan mau dilakukan silakan, mau tidak juga silakan. Ya, bihaisu di mana la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarki. Mengerjakannya tidak diberi pahala, meninggalkannya juga tidak disiksa. Tidak ada dosa, tidak ada pahala. Tapi itu secara asal mubah. Kalau nanti yang mubah itu diiringi dengan niat-niat, ya niat untuk ibadah, itu tentu ada pahala. Karena niatnya itu yang membedakan niat. Nah, kalau hukum wad'i sudah ditulis belum pertemuan sebelumnya? Masih ingat? Hukum wad'i itu ada yang mustaqil, ada yang tabi'. Ya, ada yang berdiri sendiri mustaqil, ya, ada yang tabi' mengikuti. Yang mustaqil itu ada 4. Itu apa aja? As-sabab ya, sabab. Asyartu atau al-ilah dulu. As-sabab, al-ilah, asyartu dan al-mani. Kemudian yang tabi. Yang tabi ada berapa? 7 ya. Apa saja? Sahih dan atau asihatu ya, wal butlan, fasad, sahih dan batil. Sah ataukah tidak sah gitu ya. Batal. Ya, itu yang dua yang bertentangan ya, berlawanan. Lalu 2 yang berlawanan lagi, al-azimah dan rukhsah. Azimah itu hukum asal, rukhsah itu keringanan. Baru ada yang 3 setelah itu, yaitu al-ada, al-qada dan al-i'adah. Ya, ada itu melakukan pada waktunya, qada melakukan di luar waktu. Kalau i'adah mengulang ibadah yang sama di dalam waktunya. Iya, baik karena salah ataupun tidak. Itu namanya i'adah. Ini udah kita bahas ya yang halaman awal itu ya, makna dari masing-masingnya. Terus yang abwab juga udah ya, yang abwab usul fikih kan udah ya. Ya, nah, sekarang masuk ke yang halaman 9 saya, aqsamul kalam.
Tapi yang wadi ini, yang wadi itu belum, nggak ada lagi ya pembahasannya. Hukum wadi perlu kita jelaskan dulu ya sedikit ya. Hukum wadi nggak ada lagi pembahasannya. Kesananya langsung berkaitan dengan dalil dan istidlal. Tidak lagi bicara hukum. Oke, sebab ya. Pertama hukum wadi itu sebab. Sebab ya sebab bahasa kita ya. Ya kalau didefinisikan misalnya oleh Al-Qarafi itu ma yalzamu min wujudihil wujud wa min adamihil adam. Jadi sebab itu apa yang mesti dari adanya sebab adanya hukum dan tidak adanya hukum. Ya, lima yalzamu min wujudihi wujudul hukmi wa min adamihi adamul hukmi. Nah, ini sebetulnya dengan ilah hampir sama. Ilah juga artinya alasan. Sebab dan ilah itu hampir mirip. Makanya para ulama membedakannya. Ada yang mengatakan sebab itu tidak dipahami oleh akal. Sedangkan ilah dipahami oleh akal alasannya. Berkaitan dengan sebabnya itu dipahami oleh akal, itu disebut ilah. Ada juga yang menganggap sebab lebih umum daripada ilah. Ya, sebab lebih umum daripada ilah. Jadi dari sebab itu ada yang dipahami akal, ada yang tidak. Ya. Kalau yang dipahami akal dia disebut sebab dan juga ilah. Bisa disebut sebab, bisa disebut ilah. Karena sebab lebih umum daripada ilah. Kalau yang tidak dipahami oleh akal, kaitannya ya secara akal itu hanya disebut sebab saja, tidak disebut ilah. Jadi memang ada yang membedakan sebab yang tidak dipahami akal, ilah dipahami akal. Ada juga yang memahami sebab lebih umum, mau dipahami akal mau tidak disebut sebab. Kalau dipahami akal disebut ilah, kalau tidak disebut ilah. Itu kait antara sebab dan ilah. Cuman secara definisi awal maknanya sama, sebab dan ilah itu tadi. Ma yalzamu min adamihi adam atau min wujudihi wujudul hukmi wa min adamihi adamul hukmi. Jadi kalau diringkas ada, tidak ada. Dikasih contoh supaya jelas. Ya, contohnya misalnya waktu sholat. Kalau zuhur misalnya tergelincirnya matahari, itu sebab adanya kewajiban sholat zuhur. Wajibnya sholat zuhur itu kan hukum taklifi. Hukum di sini maksudnya hukum taklifi yang tadi yang 5. Jadi hukum taklifi yang 5 itu terkait dengan hukum wad'i dalam pelaksanaannya. Ya, adanya tergelincir matahari, zawalus syamsi itu sebab. Ya, adanya tergelincirnya matahari, maka ada kewajiban sholat zuhur. Kalau tidak ada tergelincirnya matahari, ada nggak kewajiban zuhur? Tidak ada. Nah, itu yang dimaksud dengan adanya sebab mesti adanya hukum, dan tidak adanya mesti tidak ada juga. Nah, kita tahu nggak, paham nggak
secara akal kaitannya antara tergelincir matahari dengan sholat zuhur? Secara akal? Enggak dipahami oleh akal. Ya kan? Begitu juga waktu-waktu sholat yang lain. Asar, maghrib, isya. Itu contoh sebab yang tidak dipahami oleh akal. Maka kalau yang tidak dipahami akal disebut apa? Sebab. Tidak disebut ilah. Nah, ada yang dipahami akal, misalnya diharamkannya homer. Haramnya homer itu ilahnya, sebabnya karena memabukkan. Pak, akal kita paham nggak? Bisa memahami nggak? Jadi sesuatu yang memabukkan itu jadi diharamkan. Paham, kenapa? Karena bisa merusak otak. Ya kan? Bisa wajar dipahami oleh akal, wajar dilarang karena bisa merusak otak. Ya, membunuh diharamkan, dilarang, ya wajar, paham karena itu menghilangkan nyawa orang. Itu adalah yang bisa dipahami oleh akal. Ini disebut illah. Ya. Nah, tetapi nanti sebab juga ada yang diberitahukan oleh Allah, ada yang tidak. Itu dipahami oleh para ahli ijtihad. Terutama memahami ilat ini nanti kaitannya dengan menerapkan kepada kasus-kasus yang baru yang belum terjadi sebelumnya. Ya, dengan menarik ilatnya, alasannya kenapa. Nah, cuman harus dipahami bahwa dalam hukum-hukum syariat yang ditentukan oleh Allah itu, ya ada yang dipahami ilatnya, ada yang tidak. Kalau yang tidak dipahami ilatnya, tidak bisa dipahami ilatnya, itu disebutnya ta'abudi, sesuatu yang ta'abudi. Kalau sesuatu yang ta'abudi berarti tidak bisa dikiaskan. Nah, ada yang bisa dipahami ilatnya. Nah, dia disebutnya ta'aluli, ta'akuli, ta'aluli atau ta'akuli. Nah, kalau yang bisa dipahami ilatnya itu, kalau ada kasus baru yang berbeda dengan hukum itu, tapi ilatnya sama, punya kesamaan ilat, nah itu bisa dikiaskan, bisa disamakan hukumnya. Yang mana? Ta'aluli ya. Kalau ta'abudi, misalnya rakaat sholat, itu kan tidak dipahami kenapa subuh 2 rakaat, kenapa? Ya kan? Itu hukumnya udah begitu. Apa namanya? Ketentuan zakat ininya ya, besarannya ini. Misalkan sesuatu yang sudah ditetapkan dari sana. Nah, kalau yang ta'aluli itu yang bisa dipahami ya, misalnya tadi lah homer ya. Homer itu kan secara makna bahasa itu kan perasaan apa? Perasaan anggur. Homer itu perasaan anggur. Nah, apakah kemudian yang haram itu hanya perasaan anggur saja, sedangkan perasaan buah-buah lain padahal punya sama kesamaan, yaitu memabukkan? Ya.
Nah, dari homer, dari perasaan anggur itu dipahami ilatnya, alasan dia haramnya itu karena memabukkan. Ya kan? Nah, ketika ada sifat memabukkan itu ada pada yang lain, perasaan yang lain, perasaan kurma misalnya, perasaan yang lain yang kemudian sama juga memabukkan, ya kan? Nah, maka itu menjadi haram juga karena memiliki ilat yang sama. Jadi sesuatu yang bisa dipahami nih ilatnya ini, alasan hukum ini kenapa. Nah, maka ketika ada sesuatu yang lain punya alasan yang sama, ya itu maka diterapkan. Hukumnya menjadi sama. Ya, hukumnya menjadi sama. Ya, kalau ada ilat yang memabukkan ini sama. Bahkan nanti dalam penamaannya juga jadi diperluas makna, jadi homer juga istilahnya. Tidak hanya terbatas kepada mana secara bahasa homer. Makanya kan ada hadisnya kullu muskirin homrun. Setiap yang memabukkan itu homer. Jadi homer itu menjadi luas maknanya, tidak hanya bermakna perasaan anggur saja. Jadi, semua yang memabukkan jadi disebut homer. Itu kan bisa dipahami oleh akal, ditarik ilatnya, alasannya, baru diterapkan kepada yang lain. Ya. Jadi itu sebab. Contoh lainnya misalnya bolehnya berbuka ya, saum misalnya, karena apa alasannya, sebabnya adalah safar, misalnya safar atau sakit. Bolehnya berbuka berarti kan mubah ya kan, hukum kan, hukum taklif ini. Ya, nah bolehnya itu ada sebabnya karena safar atau karena sakit. Kalau misalnya sebabnya nggak ada, hukumnya berlaku tidak? Tidak. Jadi itu makna adanya sebab, adanya hukum. Tidak adanya sebab, tidak ada hukum. Masuknya bulan Ramadan, ya kan? Masuk bulan Ramadan, satu Ramadan hilal, satu Ramadan siangnya wajib saum. Jadi sebabnya itu datang bulan Ramadan, ya maka berlakulah hukum wajib saum Ramadan. Kalau belum datang bulan Ramadannya, tidak ada kewajiban saum Ramadan. Darurat yang menjadi bolehnya memakan bangkai. Jadi darurat itu sebagai sebab dibolehkan bangkai. Secara asal bangkai kan haram. Ya, berbuat zina, yang melakukan zina atau mencuri misalnya, itu adalah jadi sebab diberlakukannya hukuman had. Orang mencuri sudah sesuai sakit dan sebagainya, sudah terbukti, dan mencurinya lebih dari 1/4 dinar, ya kan, maka itu menjadi sebab diterapkannya hukum had, potong tangan. Lebih dari 1/4 dinar. Kalau 1 dinar itu 2.500.000 minimal. Tapi sekarang kan terus bertambah ya, karena rupiah itu kan semakin turun, sehingga emas itu semakin naik kan harganya. Para koruptor itu udah jauh ya. Itu yang mencuri kan langsung mengambil Iya. Nah itu sebab Pak, insya bisa dipahami ya. Jadi hukum wadi yang pertama sebab, dan ilah itu sudah sekaligus, hanya dari sisi tertentu saja perbedaannya, secara mana sama. Kemudian syarat. Syarat itu gini definisinya. Mayalzamu min adamihi adam.
wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun lidzati. Itu menurut Al-Qarafi ini cerdas nih beliau membeda-bedakan antara hukum wadi ini dengan definisi yang sangat jeli. Apa maknanya? Kalau tadi kan sebab itu apa yang mesti dari adanya ada hukum, tidak adanya tidak ada hukum. Nah, kalau syarat ya apa yang mesti dari tidak adanya tidak ada hukum. Tetapi tidak mesti dengan adanya hukum atau tidak adanya. Lihat ke contoh aja dulu. Wudu itu syarat sahnya sholat. Tidak adanya, jadi mesti tidak adanya hukum. Tidak ada wudu, maka tidak ada hukum sholat itu tidak sah. Tidak ada syarat, maka tidak ada hukum. Tidak dianggap, ya tidak dinilai. Hukumnya tidak berlaku kalau tanpa syarat. Syaratnya nggak ada, berarti nggak diterima sholatnya. Tapi adanya syarat, tidak mesti adanya hukum. Orang yang berwudu nggak harus sholat. Bisa saja dia wudu hanya untuk yang sunnah saja, menjaga wudu saja, tanpa harus sholat kan? Tidak mesti apakah dia sholat atau tidak. Nah itulah syarat. Beda dengan sebab tadi. Kalau sebab adanya harus ada hukum, tidak ada harus tidak ada. Tapi kalau syarat tidak adanya harus tidak ada, adanya enggak harus ada. Gitu. Tidak adanya harus tidak ada, adanya tidak mesti ada. Itu syarat, Pak. Adanya wudhu tak wudhu sholat bisa. Tapi adanya sholat wudhu kan gitu kan. Adanya sholat harus ada wudhu. Ya. Tapi adanya wudhu nggak harus adanya sholat. Apa yang mesti tidak adanya hukum? Enggak, apa yang mesti dari tidak adanya hukum. Tidak, maksudnya tidak adanya syarat, tidak adanya hukum. Adanya syarat, tidak mesti adanya hukum. Itu syarat. Lebih sulit dari logika matematik kayaknya. Jadi syarat ya syarat saja kan. Kalau orang melakukan sesuatu tanpa syarat kan enggak sah. Sebetulnya itu saja memahaminya. Ya, syarat sholat misalnya apa lagi selain wudu? Syarat itu kan di luar pekerjaan ibadah itu. Menghadap kiblat syarat. Ya kan? Menghadap kiblat syarat. Menutup aurat. Ya, kalau kalau tidak menghadap kiblat berarti tidak ada sholat, tidak sah sholatnya. Kalau menghadap kiblat, orang menghadap kiblat apakah harus sholat? Kan nggak mesti kan, orang mau ngapain menghadap kiblat nggak harus sholat. Begitu juga menutup aurat, ya kan? Tidak menutup aurat berarti tidak sah sholatnya. Tapi kalau orang yang menutup aurat apakah harus sholat? Ya, belum tentu. Karena sholat kan sesuai waktunya tadi. Tapi yang menghadap kiblat itu mungkin pada saat orang dalam musafir di kendaraan itu berubah lagi ya saat itu. Iya. Ya itu kan ada pengecualian rukhsah. Itu syarat Pak ya. Izin wali istri adalah syarat bagi sahnya akad nikah menurut mayoritas ulama. La nikah illa biwaliyin, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Jadi walinya harus mengizinkan persetujuan. Kenapa bedanya syarat dengan rukun? Ya, kalau syarat mah di luar perbuatan ibadah, kalau rukun mah di dalamnya, bagian dari ininya.
Cuman kedua-duanya juga itu sangat berpengaruh kepada hukum dari ibadah tersebut. Artinya kalau tidak ada syarat atau tidak ada rukun, tidak sah itu. Sah itu kan artinya memenuhi syarat dan rukun, dan terbebas dari mani nanti yang berikutnya, yang keempat. Terbebas dari mani penghalang. Misalnya syarat sholat kan tadi. Kalau rukun sholat, apa rukun sholat? Takbiratul ihram, membaca al-fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Ya. Itu kan rukun. Kalau enggak ada satu rukun yang tidak dilakukan, sholatnya tidak sah. Ini tidak takbiratul ihram dulu langsung kayak gitu baca langsung ruku. Itu rukun. Rukun itu artinya merupakan bagian dari perbuatan ibadah itu. Kalau syarat mah di luar. Kalau berikutnya mani itu penghalang. Nah, kalau penghalang itu begini didefinisikannya secara logika tadi. Apa yang mesti dari adanya, tidak adanya hukum. Ini terbalik. Jadi ada mani, ada penghalang, berarti hukum tidak ada. Dan dari tidak adanya penghalang, itu tidak mesti ada atau tidak ada hukum, tidak berkaitan. Penghalang ya. Penghalang. Ada yang ada yang hukum, tapi ada syarat. Kalau hukum kan hukumnya ada. Bukan, yang gitu kan. Ya ada, tapi nggak salah. Kalau hukum yang begitu kan, saya nggak salah. Jadi wudhu, wudhu juga ada. Ya, jadi mani itu penghalang. Kalau ada penghalang, maka tidak ada hukum, tidak sah kalau hukum dilakukan dengan adanya penghalang. Kalau adanya, jadi adanya itu berpengaruh pada tidak adanya hukum. Kalau tidak ada penghalang, apakah sudah otomatis hukumnya ada? Belum tentu. Ya, contoh, ya jelas dengan contoh. Kalau nggak ada contohnya nggak jelas. Misalnya penghalang orang sholat, penghalang sahnya sholat bagi perempuan misalnya haid. Adanya haid itu penghalang kan mani. Adanya haid berarti sholat tidak ada. Tidak sah kalau dilakukan juga. Ya kan? Tapi kalau tidak ada haid, wanita tidak haid, sudah otomatis sah belum kalau dia sholat? Belum tentu. Kalau dia tidak melakukan syaratnya, enggak sah salatnya kan gitu. Jadi tidak adanya penghalang itu belum tentu menjadi sah salatnya. Sah salatnya akan terpaku kepada syarat dan rukun yang tadi, begitu. Jadi adanya penghalang menunjukkan tidak adanya hukum, berpengaruh kepada tidak adanya hukum. Tidak adanya penghalang ya tidak berpengaruh kepada ada dan tidaknya hukum, karena masih terikat dengan hukum syarat dan rukunnya. Jadi gitu, maksudnya penghalang dari sahnya suatu ibadah, suatu hukum. Ya, penghalang apalagi? Penghalang ya orang puasa kan tidak haid, penghalang dari puasa. Lalu mendapat waris apa penghalangnya? Mawani'ul irsi. Misalnya dia anaknya tapi terhalang dari mendapatkan waris dari ayahnya, apa misalnya? Kafir ya, murtad. Apalagi? Membunuh. Dia membunuh ayahnya misalnya. Ya dia enggak berhak, enggak dapat. Atau ini yang warisan ini yang
meninggal dulu aja mungkin nggak dapat. Ya iya, orang meninggal nggak dapat hadis. Yang punyanya ya, yang punyanya belum meninggal, tapi yang ini akhirnya belum meninggal dulu, jadi dia nggak dapat hadis. Ya kalau orang meninggal nggak dapat waris. Ya udah nggak ada. Enggak, yang ketiga itu perbudakan. Jadi ada 3 penghalang waris. 1, pembunuhan, artinya yang ahli waris itu dia membunuh orang yang meninggalnya. Ya kan? Yang kedua murtad, yang ketiga jadi budak. Perbudakan. Misal anak itu jadi udah dijual ke orang lain, dia jadi budak, enggak lagi ada hak dia dapat waris dari ayahnya, dari keluarganya. Udah terputus karena perbudakan. Itu kan penghalang, mawani'ul irsi, penghalang dari waris. Itu yang disebut mani, Pak, penghalang. Emang usul fikih ini Pak, logika. Jadi bagaimana logika ini sudah disusun oleh para ulama untuk memahami Quran dan hadis. Makanya memahami Quran dan hadis nggak boleh sembarangan dengan akal pikiran yang sembarangan. Ada kaidah-kaidah ini dalam memahaminya itu. Tadi syarat belum. Syarat ketinggalan terus tuh. Gimana? Syarat ketinggalan terus itunya apa penjelasan maknanya? Syarat itu tidak adanya syarat, ya tidak adanya hukum. Adanya syarat ya tidak terkait dengan ada dan tidaknya hukum. Ya kalau syarat tidak ada otomatis hukum tidak ada. Kalau syarat ada belum tentu ada atau tidak hukum gitu. Ya, jadi kalau penghalang adanya penghalang, tidak adanya hukum. Kalau tidak ada penghalang, tidak terkait dengan ada dan tidak adanya hukum. Kalau penghalang tidak ada, misalnya tidak haid perempuan itu, ya maka tidak terkait dengan sholat itu kemudian diterima atau tidak, karena belum tentu. Ya, belum tentu tidak adanya penghalang itu berarti itu sah, belum tentu sah karena tadi masih terkait dengan syarat dan hukum dan rukunnya. Nah, kalau syaratnya dipenuhi, rukunnya dipenuhi, tidak ada penghalang itu maka sah. Nah, nanti berkaitan dengan yang berikutnya, Pak, yang sah dan batil, sah dan butlan. Nah, sah dan butlan itu apa? Yaitu ini memenuhi syarat, rukun dan tidak ada penghalang. Itu baru sah. Nah, kalau syarat tidak dilakukan atau salah satunya misalnya tidak ada syarat, walaupun rukun dan penghalang tidak ada, tetap dia batal, tidak sah. Butlan disebutnya atau fasad. Jadi harus 3 itu, syarat dipenuhi, rukunnya penuhi, tidak ada penghalang. Karena nanti ada yang menjadi penghalang-penghalang ibadah itu ada. Penghalang, mani disebutnya. Ustaz, tadi kalau di syarat sholat itu misalnya menutup aurat itu yang misalnya pakainya besi itu masuk ke dalam termasuk pakaiannya bebas dari najis itu toharo. Masuk ke Toharo itu kan ada toharo dari hadas, ada toharo dari najis. Toharo dari hadas ada 2, ada toharo hadas dari hadas kecil, dari hadas besar. Termasuk toharo syarat. Termasuk syarat. Kalau isi baju lah, itu sudah kalau pengen dikaya lagi, itu diguyur lagi. Jadi
terakhir diguyur itu untuk mulai nasi. Baru itu selesai. Jadi terakhirnya harus diguyur. Pas ngalir ya? Ngalir ya? Air harus. Iya, harus pakai air. Ya, ini terakhir kalau bukan bersih di air. Soal nyatu kan, ada mesin cuci. Terakhirnya itu harus dibanjur dengan air yang mengalir. Kan di mesin cuci juga ada ini, ada membilas. Membilas kan pakai air juga. Gitu. Makanya saya tuh tahu tuh waktu SMA ada orang Thailand kan, nginep di rumah saudara. Tanpa diguyur. Setelah saya belajar, oh itu lebih untuk belum tentu bersih suci, tapi kalau suci pasti bersih. Kan gitu belajar dia. Kita bersih ya, tapi harus pakai diguyur. Turun ya nasibnya. Dan saya belajar dari dulu waktu saya melihat ini orang Islam dia, orang Thailand. Belajar dikit deh. Oh, tahu-tahu setelah saya belajar agama, oh pastinya itu. Dan najis itu bukan kotoran, Mbak. Kita kan jadi bukan debu apa itu bukan najis debu. Najis itu kotoran hewan, ya kan, kotoran manusia, air kencing. Kalau hanya debu, ya kan, ini harus dicuci, ya itu bukan najis, Pak. Jadi najis itu adalah suatu yang memang kotor secara syariat, menurut pandangan syariat, bukan pandangan manusia. Kayak ingus misalnya, itu najis bukan? Bukan najis, itu hanya suatu yang jijik kan menurut kita, tapi tidak najis, ludah, gitu ya, tidak najis. Yang namanya dicuci apa sih pakai air, Pak? Cuci pasti pakai air. Yang namanya mencuci memang harus betul-betul menghilangkan najis. Makanya berapa kali pun yang penting hilang, ya kan? Kalau belum hilang ya belum menghilangkan najis, berarti masih ada. Ya harus bisa menghilangkan. Istri saya itu kalau habis mesin cuci tetap aja buka diguyur. Karena takut kejadian. Tapi kan kalau najis sebetulnya yang penting menghilangkan, Pak, bukan mencuci. Iya, menghilangkan. Makanya nanti alat apapun yang bisa menghilangkan najis itu sudah melaksanakan kewajiban. Tidak harus pakai air. Kan kalau menghilangkan najis kan menghilangkan najis, bukan mencuci najis. Jadi batasnya tidak hanya pakai air. Kalau misalnya kan Nabi pernah ada di alas kaki kan, itu kan digesekkan saja ke tanah itu udah hilang. Oh bisa. Bisa. Anjing kan pakai pasir, air. Digeseknya mana gimana, Ustaz? Misalnya digeseknya mana gitu aja, Ustaz? Iya. Digosok sampai bersih lah gitu ya, sampai hilang. Ya harus berusaha semaksimal mungkin. Ya, isinya kan sama cara. Tapi memang kalau pakai air lebih ini sempurna. Sekarang saat corona kan gitu, cucilah tangan dengan air yang mengalir. Betul kan? Makanya kita kalau beli ke warung-warung itu, kalau cucinya piring setelah itu mendekati kena hepatitis. Tapi kalau ada warung yang dia airnya kotor mencuci piringnya, itu aman. Kasih penelitian. Jadi agama nggak salah kita. Semua yang ngalir akan dipakai. Itu kesehatan di sini agama itu cuma komplit. Ya, makanya kan kalau kayak najis selain pakai air kan bisa juga pakai batu. Itu kan istijmar ya, dengan batu itu bisa. Tiga batu. 3 kali ini. Tapi memang tidak akan sempurna kan ya. Ya, saya mau nanya kali dari yang misalnya istikharah dengan batu itu, kan misalnya kalau kita misalnya melakukan itu kan
tidak bersih sebenarnya. Tapi maksudnya kalau dia dianggap dengan 3 batu itu udah menghilangkan najis, berarti kondisinya kita tuh setelah itu sholat masih kan kalau kita pakai batu kan pasti tayamum kan ya, kan karena nggak ada air kan sebetulnya. Habis itu kan melakukan yang batu sebetulnya tidak bersih kan kita sebetulnya tadi. Mungkin kita melakukan itu kan maksudnya kita terbiasa. 3 batu itu minimal Pak, nggak harus. Jadi secara zohir gitu ya. Secara zohirnya saja kita pakai batu sampai nggak ini lagi sebagai batu. Secara zohir tidak ada lagi gitu ya. Walaupun yang nempel kuat gitu kan gitu enggak ini malah bisa membahayakan kan bagi kulit. Nah itu udah cukup segitu. Yang penting kalau misalnya 3 batu masih kurang ya tambah lagi, dan diusulkan ganjil bilangan ininya. Bilangan 3 batu itu nggak harus 3 batu ya, oleh para ulama menyebutkan walaupun batunya 1 tapi dia bisa ada 3 sisi yang bisa ini bisa ya digunakan ya. Jadi sisi apa ya? Kalau kita dalam sekarang itu kuman-kumannya masih di sana, masih ada sebetulnya ya. Tapi ya makanya para ulama juga tetap yang lebih bagus dengan air kalau ada air. Nah sekarang itu kan sebetulnya batu ya di zaman itu memang adanya batu dan paling mudah untuk didapatkan. Kan padang pasir misalnya, apalagi yang mudah didapatkan ada batu itu kan begitu. Tidak hanya terbatas dengan batu sebetulnya, dengan benda apapun. Apalagi sekarang misalnya ada tisu, ada sebagian tempat kan pakai tisu kan gitu ya. Kalau orang boleh pakai tisu semua. Tisu ya. Ya. Walaupun ya tentu kekuatan menghilangkannya kan tidak seperti air kan, tetap air itu lebih ini. kalau pada pasir nggak ada batu, pakai kaktus gitu ya. Kalau Ustaz pergi ke luar kiri atau setelah musim Ustaz, apa mereka itu karena kurang air atau gimana Pak? Air banyak, tapi jangan begitu, nggak ada prosesnya, ada tisu aja. Itu gimana Bu Ustaz? Air banyak. Air banyak, tapi maksudnya kalau di toilet itu nggak disediakan shower itu Ustaz, karena kotor jadinya. Jadi kondisi mereka kalau misalnya di toilet itu kalau ada air pasti percik kemana-mana, itu jadi lantainya jadi kotor. Kalau misalnya kering cenderung untuk bersih gitu. Biasanya kan kalau kita pakai shower itu kan airnya pasti kemana-mana, nyebar kemana-mana. Daerah kaki itu pasti diinjak sama sepatu nanti kotor hitam seluruh itu. Kalau dalam keadaan kering nggak akan kotor. Nah itu sebenarnya dia. Tapi sebagai kita boleh sebenarnya pilihan, walaupun ada air kalau istinja itu boleh. Pakai batu itu boleh. Pakai tisu boleh. Sebetulnya, tapi lebih utamanya pakai air. Tidak nyaman Kan kebiasaan. Cuman yang dikhawatirkan tadi tidak hilang. Iya. Najisnya tidak secara zahir agak sulit juga kan gitu. Makanya WC orang luar itu ada karpet, tidak ada WC, tidak ada karpet. Tapi tetap, tapi kan bak mandinya kan ada air ya, kalau bak mandi. Ya, kalau azimah itu hukum asal. Hukum sholat asal sholat 5 waktu ya wajib. Hukum asal bangkai haram. Itu azimah. Atau dilakukan pada waktunya ya, itu secara asal. Nah sedangkan rusuh itu keringanan. Secara asal, secara azimahnya sholat zuhur, sholat asar, sholat isya 4 rakaat. Ya, tapi dalam kondisi tertentu, oleh sebab tertentu ya, yaitu perjalanan, sakit, nah itu kan bisa dikosor menjadi 2 rakaat. Itu yang kosor itu namanya maksudnya rukhsah, keringanan. Jama juga bagian dari rukhsah.
Cuma rukhsah itu kan harus ada sebabnya, harus ada sebab tertentu yang membolehkan keringanan itu. Bangkai haram, tapi dalam keadaan darurat kan menjadi boleh. Tidak ada lagi makanan lain. Sebab-sebab rukhsah ya, misalnya satu, dhaful khalqi ya, lemahnya makhluk. Ya lemahnya makhluk, lemahnya manusia. Ya sakit ya, sakit. Kemudian sapar. Kemudian lupa ya, lupa juga menjadi rukhsah. Lupa, terus kebodohan juga. Paksaan juga. Ada paksaan gitu. Kalau nggak melakukan ini nggak dibunuh gitu. Itu juga bagian dari rukhsah. Paksa untuk mencuri misalnya gitu. Kalau tidak mau dibunuh itu paksaan. Nah itu menjadi rukhsah bagi dia, bagi orang yang terpaksa itu. Itu yang bisa yang orang dengan dajjal dipaksa menganggap dajjal Tuhan itu termasuk rukhsah. Nah itu juga sebetulnya rukhsah. Karena rukhsah itu kan nggak harus dilakukan, dia pilihan ya. Yang dipaksa apa? Dia menjadi pengikut dajjal, nggak mau dibunuh orang yang kemudian hidup lagi sampai 3 kali. Ya itu kan paksaannya untuk jadi kafir ya ini. Ya kalau dipaksa untuk kafir ya kita harus berusaha untuk menghindari. Kecuali kalau hanya terpaksa kata-kata saja, tapi hatinya tetap beriman, itu kan seperti Zaid bin Harisah. Seperti Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir yang dipaksa untuk mengucapkan celaan-celaan terhadap Nabi Muhammad. Karena dia sudah tidak kuat disiksa kan gitu ya. Akhirnya terpaksa lidahnya mengucapkan, tapi hatinya masih beriman. Nah, itu. Tapi kalau terpaksa kafir lalu hatinya jadi kafir ya itu kan bukan sesuatu yang dibolehkan. Makanya dipaksa jadi pengikut dajjal ya dia tidak mau. Ya tidak ada sebab-sebab dari rukhsah ini yang membolehkan orang jadi kafir, nggak ada. Karena kafir kan urusan hati, ya iman dan itu hati, dari hati. Sedangkan orang kan tidak bisa melihat hatinya. Yang dilihat kan zahir. Nah maka kalau dari sisi lisan dia mengucapkan karena terpaksa, nah itu boleh. Yang penting tadi hatinya tetap beriman dalam keadaan terpaksa. Ada juga umumul balwa. Yang ketujuh itu umumul balwa itu besarnya manfaat gitu ya. Manfaat yang secara umum. Ya ada seperti yang sulit untuk dihindari gitu ya. Jadi dia memang yang sulit untuk dihindari, umumul balwa itu. Contoh yang najis yang sulit untuk dihilangkan. Seperti yang penyakit salasul baul itu yang keluar terus ya air itu. Air kencing. Itu kan sulit untuk dihindari. Maka kalau orang yang seperti harus segera, jadi wudu langsung sholat gitu, jadi cepat. Karena kan otomatis dia akan keluar lagi, tapi ya itu jadi rukhsah bagi dia. Dan bagi mereka sholatnya pun kan dijamak gitu ya.
Jadi langsung setelah maghrib misalnya isya. Atau kotoran-kotoran ya, cicak misalnya kan ya ke Mesir kan gitu, itu sudah dibersihkan tapi ada lagi gitu. Itu juga termasuk umul balwa yang sulit untuk dihindari ya, termasuk hal yang sedikit ya dari darah misalnya, dari apa sulit untuk dihindari, itu termasuk rusa juga. Macam-macam rusa ya, ada yang membolehkan yang sesuatu yang haram seperti tadi ya, bangkai. Ada juga rusa meninggalkan kewajiban. Kalau tadi yang haram jadi mubah, sekarang meninggalkan kewajiban. Seperti apa? Dalam sholat wajib itu kan wajib berdiri, rukun ya, berdiri. Tapi kalau orang lemah sakit, ya itu rusa, meninggalkan kewajiban berdiri dalam sholat. Jadi boleh duduk kalau memang dia tidak mampu. Safar dan sakit kan boleh untuk tidak sahur Ramadan. Sahur Ramadan kan wajib, meninggalkan kewajiban, tapi nanti diganti. Ya, mensahkan akad disertai dengan adanya kecacatan dalam sahnya. Misalnya jual beli dengan dengan cara ditaksir gitu ya. Misalnya itu ada disebutnya salam ya, atau salaf. Misalnya buah-buahan ya, ditaksir ini segini, tapi kan belum gitu ya. Tapi taksiran itu karena memang berdasarkan kebiasaan gitu. Akan jual beli seperti itu. Maksudnya yang bawah itu kan masih di pohon itu kan masih berkutik, itu nggak boleh katanya. Hah? Belum jadi buah gitu. Iya, kalau belum jadi buah. Misalnya apa ya, taksir itu? Atau sesuatu yang dalam karung ditimbang lagi kira-kira harganya berapa gitu. Kalau jumlahnya itu ditaksir dari beratnya gitu. Ya, dengan cara ditaksir. Tapi di sini ada syarat ya. Yang aslafa harus dengan takaran yang diketahui, timbangan yang diketahui, dan waktu yang diketahui. Artinya dia ada semacam kurang jelasan kan begitu ya. Tapi karena kebutuhan manusia akan itu maka dibolehkan. Seperti misalnya apalagi di zaman sekarang yang serba online, Mbak ya. Itu kan nggak sulit kalau lihat barang langsung ya. Kan hanya dengan penggambaran, hanya dengan gambar gitu ya, penjelasan spesifikasinya apa saja. Kan begitu. Itu ada semacam kekurang jelasan kan sebetulnya, tetapi karena kebutuhan manusia ya, kepada hal itu jadi rukhsah. Ya kan dilarang adanya goror ya. Goror itu kan artinya ketidakjelasan. Yang belum tahu kan barangnya bagaimana kan. Ya, tetapi karena kebutuhan sekarang itu ya dia diganti ya dengan cara mensifatinya itu, menjelaskan, bisa menjelaskan dengan gambar, dengan video, dengan tulisan. Kan begitu. Itu juga sama dalam hal
memberikan gambaran, walaupun tetap saja kan tidak bisa lihat langsung barangnya. Gitu. Itu ada sedikit goror gitu ya, ada sedikit, tapi karena keumuman manusia ya sangat membutuhkan pada itu menjadi rukhsah. Boleh. Karena repot, harus datang langsung kan repot, melihat dulu barangnya. Makanya kan banyak juga orang yang kecewa pas barangnya datang nggak sesuai. Ya itulah itu. Ya, berarti kan salah penjual itu ya. Jadi dia tidak jujur gitu kan dengan barangnya. Kalau orang yang jujur walaupun dengan cara gambar, dengan cara dia akan menjelaskan apa adanya kan begitu. Kecacatannya tidak disembunyikan. Begitu ya, Allah alam.